Otomasi IT kembali ramai dibicarakan oleh pakar IT dan pelaku bisnis, terlebih karena tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam volatilitas bisnis akibat pandemi COVID-19. Bisnis perlu ditingkatkan dalam hal inisiatif transformasi digital agar dapat selalu kompetitif dalam keadaan apapun dan menuai potensi penuh dari apa yang dapat ditawarkan teknologi. Tanpa otomatisasi dan efisiensi, performa dan pertumbuhan bisnis kemungkinan akan terancam. Kali ini, Lintas Arta Tech in 5 Season 5 akan secara eksklusif membahas otomasi IT dan penerapannya bagi bisnis. Penasaran? Yuk tonton, selamat menyaksikan! Kalau kita bicara transformasi digital, tentunya tidak terlepas dari proses otomasi yang dilakukan di perusahaan-perusahaan untuk mengefisienkan proses yang ada di dalamnya. Nah, terkait dengan hasil survei McKinsey, itu ada 83% dari decision maker believe kalau misalnya proses otomasi ini sangat diperlukan ya dalam proses transformasi digital. Kemudian dari survei ini juga kita mendapatkan bahwa 57% dari 1.300 institusi yang disurvei oleh McKinsey menyatakan mereka sudah mengimplementasikan proses otomasi ini sebagai bagian dari transformasi digital mereka. Dan yang terakhir, dari data ini juga kita tahu bahwa sebetulnya 45% dari seluruh proses di perusahaan itu sebetulnya bisa diotomasi. Nah, sekarang toolsnya banyak sekali di pasar. Mana yang cocok untuk proses otomasi yang dilakukan di satu perusahaan A, dan B, dan juga bagaimana tools-tools itu bisa dikombinasikan menjadi satu solusi yang baik. Nah, saya Ginanjar, Marketing and Solution Director Lintas Arta. Kali ini saya ditemani oleh Mas Irfan yang akan membantu kita menjelaskan apa itu proses otomasi dan manfaatnya itu apa gitu ya. Silakan Mas, kita mulai dari mana dulu ini kita? Mungkin ya jelaskan dulu definisinya dulu deh mungkin ya. Silakan Mas Irfan. Ya, definisi IT automation sendiri adalah proses pelayanan IT, baik software maupun hardware ya, itu dengan minimal intervention dari manusia. Atau bahkan mungkin nggak ada intervensi sama sekali Pak Gin. Nah, ini semua prosesnya nanti dijalankan di server ataupun di komputer ya. Komputer yang kerja ya? Komputer yang kerja. Nggak manusia ya? Ya, jadi, itu definisinya Pak Gin. Oke. Jadi, ya, otomatis semua jadi mesin yang mengerjakan gitu ya? Nah, nanti kalau kita bicara proses otomasi itu, jenisnya atau modelnya apa aja sih sebetulnya? Oke, untuk memudahkan saya gambar Pak Gin ya. Oke, silakan. Jadi Pak Gin, ini 4 key area IT automation. Yang pertama itu file process automation. Ini pemrosesan file seperti doc, PDF, Excel secara otomatis ya. Kemudian diekspor jadi file lain atau dalam bentuk summary. Yang kedua itu ada IT process automation. Ini contohnya ada provisioning akun baru, karyawan baru, kemudian ada reset password, ganti password, bisa juga proses pembelian barang itu diotomasi. Yang ketiga ada infrastructure automation. Ini untuk administrasi server di data center. Contohnya provisioning server baru, hardening, patching, upgrade, dan sebagainya. Untuk ratusan server sih ini sangat berguna. Untuk konfigurasi ya. Ya, untuk konfigurasi. Yang terakhir ada big data automation. Ini pengolahan data berupa database ataupun Excel untuk dibikinkan dashboard bagi para pemangku keputusan. Oke. Jadi ini 4 key area di IT automation Pak Gin. Oke. Nah, udah jelas nih ada 4 key area ya untuk yang kita bisa proses otomasi. Nah, kalau kita implementasi semua ini, kira-kira apa aja gitu ya manfaat yang bisa diambil oleh perusahaan? Oke, manfaatnya sangat banyak sekali Pak Gin. Salah satunya adalah untuk efisiensi biaya, karena nanti proses yang dilakukan oleh orang diganti oleh mesin. Kemudian untuk mempercepat waktu, karena mesin itu bekerja lebih cepat dari manusia. Yang ketiga ini untuk masalah keamanan. Jadi data-data sensitif kalau diproses oleh manusia, ini bisa kemana-mana datanya. Sedangkan kalau mesin kita bisa batasin. Nah, di samping ini ada juga kekurangannya Pak Gin sebenarnya. Kalau kita ingin punya sistem otomasi ini,
kita mesti beli license-nya, investasi servernya, kemudian programming gitu ya, untuk bisa dapatkan automation-nya. Kemudian kalau ada perubahan sedikit terjadi bisnis proses, itu kita harus coding ulang, mulai dari awal programming lagi. Jadi prosesnya harus diulang. Kemudian yang ketiga itu kekurangannya adalah masalah kalau ada kesalahan input ataupun kesalahan proses gitu ya, nanti dia bisa mengenerate masalah yang lebih besar gitu. Karena ini robot. Karena dia robot, dia akan terus bekerja kalau kita nggak stop gitu. Betul. Kurang lebih itu Pak Gin, manfaat dan kekurangan IT automation. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. That's 5 minutes. Sampai berjumpa di episode berikutnya.